Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapakah mereka? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Kita sebagai orang Islam, Al-Quran adalah merupakan kitab suci bagi kita semua, pedoman hidup bagi kita semua, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran. Kalau dia sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa memahami Al-Quran, sudah bisa mengamalkan Al-Quran, maka dia suka dan senang, gemar untuk mengajarkan kepada orang lain. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zayyinu buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan dijadikan tempat untuk sholat duha, qiyamul lail, sholat sunnah yang lain. Dan gunakan juga rumah kita untuk banyak membaca Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Kenapa? Rumah hanya dijadikan tempat untuk tidur, untuk makan, untuk tidur, untuk makan. Tidak pernah rumah dijadikan untuk ibadah, membaca kitab-kitab Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh karena itulah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak ada bacaan yang paling baik bagi kita, yang paling bermanfaat dunia dan akhirat, hanyalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang hafizil lisan, orang yang pandai menjaga mulutnya. Orang yang pandai menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata yang bohong, untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, bernamimah, membuat fitnah, membuat berita hoax, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang di dalam ajaran kita. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, kita dilatih oleh Allah dan Rasulullah agar kita pandai-pandai menjaga anggota badan kita, termasuk kita menjaga lisan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, beliau mengatakan, lisanuka asaduka. Lisanmu adalah singamu, lisanmu, mulutmu adalah macanmu. In harastahu harasaka. Kalau pandai kau menjaga lisanmu, kau akan dijaga oleh mulutmu. Tetapi idza adlaqtahu, kalau kau melepaskan bicara seenaknya tanpa dipikir terlebih dahulu, maka mulutmu itulah yang akan menyengsarakan kamu. Pemirsa rahimakumullah, kita jadi orang terkenal gara-gara kita mungkin lisan kita. Kita dilihat jadi orang tahu kepandaian kita gara-gara lisan kita. Tetapi kita jadi orang hina, jadi orang sengsara, justru juga gara-gara lisan kita. Oleh karena itu ada kata mutiara, salamatul insan fi khiddi lisan. Selamatnya manusia tergantung pandainya dia menjaga lisannya. Yang nomor 3 adalah orang yang dirindukan surga, yaitu mut'imil ji'an. Orang yang suka memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apalagi sedekah di dalam bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, man aftara shaiman falahu idkur ragabah wa maghfirah lidunubi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa Ramadan, maka orang itu mendapatkan pahala puasa orang yang diberi buka itu, dan mendapatkan pahala sama dengan membebaskan budak. Ditambah lagi diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan.
Yang terakhir adalah orang yang diberikan surga, yaitu orang-orang yang shaimina Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang diberikan umur dan hidup oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa membentuk jiwa kita jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.